seperti itulah teman-teman cerita saya tinggal di sini sendirian di pondok yang kecil dan belantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat siang teman-teman. Jadi kegiatan ini adalah lanjutan dimana kita tadi membuat kegiatan di bagian pondok, dan sekarang kita lanjut lagi di kegiatan sini teman, yaitu kegiatan membersihkan lahan tempat kita bercocok tanam teman-teman. Karena di sini itu masih berantakan sekali. Nah di sini masih berantakan sekali. Jadi kita akan memperluas, kita akan bersihkan teman-teman di seputaran sini. Itu kayu-kayunya akan kita kumpulin, yang bagus kita buat menjadi kayu bakar teman-teman, yang ranting-rantingnya kita bakar untuk mempersubur bagian kebun atau lahan kebunnya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita berkegiatan. Dan kemarin di sini kita dibantu oleh anak tani BT menerbas. Jadi inilah hasil terbasan anak tani BT kemarin teman-teman nih. Nah yang di sana saya teman-teman kemarin terbas, dan ini hasil anak tani BT menerbas di tempat kita. Mungkin kita akan rapikan lagi teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bantuan untuk proses pembersihan, dan kita akan coba bersihkan di seputaran sini. Kemarin kita udah bersihkan di samping jalan sana. Dan di sini kita akan bersihkan, kita akan bercocok tanam. Di sini kemarin kita tanam terong, alhamdulillah tumbuh subur. Kayaknya nggak layu teman. Jadi kalau baru tanam biasanya itu layu, tapi karena semalam itu hujan, waktu penanaman itu sehabis hujan, jadi dia langsung tumbuh atau langsung hidup teman-teman. Dan di sini cabai juga udah pada kelihatan tumbuh. Alhamdulillah itu cabai-cabainya di bagian dalam teman-teman tuh udah kelihatan semua tumbuh nih tuh, alhamdulillah cabainya kelihatan tumbuh tuh semua teman-teman. Dan untuk cungnya juga sebagian tumbuh, yang belum cuma bagian tanaman ini teman-teman. Nih cungnya, karena cung ini cepat sekali tumbuhnya tuh. Nih cungnya udah mulai berdaun. Dan di sana juga alhamdulillah stroberinya juga hidup. Nih stroberinya takut dimakan hama, saya kasih abu bakar untuk mengendalikan hama di bagian daun. Dan di sini untuk tanaman kangkung belum tumbuh karena memang baru saya tanam. Oke, jadi di sini kebunnya udah mulai kita tanami sayur-sayuran sampai ke sana. Dan di sini juga kita coba bersihkan dan mulai sedikit demi sedikit bercocok tanam teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari arah sini.
Ada palu teman-teman nih. Oke teman-teman, jadi palu ini mengingatkan saya pada waktu dulu. Jadi palu ini adalah palu bapak dulu. Saya ingat sekali ininya ini nggak bisa lagi kalau ingin cabut paku teman-teman. Nih, ini udah tua. Dan palu ini awalnya memang saya yang bawa ke sini teman-teman. Jadi ada sedikit cerita tentang palu ini dan tentang daerah sini, dimana saya dulu pernah membangun pondok darurat atau gubuk darurat di sini waktu saya masih bujangan teman-teman, masih bujang sekitar umur 17 tahun. Jadi kemarin kita pernah dapat juga teman-teman di sana, yaitu parang kecil. Itu juga mengingatkan saya karena parang itu yang bikin garannya itu bapak dulu. Jadi ini palu bapak, dan dulu sempat saya di sini itu ada pondok. Jadi mungkin ada sedikit cerita di sini tentang palu ini. Nah teman-teman, jadi saya mau bercerita sedikit kepada kalian tentang sejarah dulu, dimana saya pernah tinggal di sini sendirian teman-teman. Itu kurang lebih umur saya itu 17 tahun. Waktu itu saya tidak lagi bersekolah teman-teman. Kurang lebih ada 2 tahun saya tidak lagi bersekolah, dan setelah itu saya pernah tinggal di sini. Itu kurang lebih 1 tahun saya tinggal di sini. Dan cerita mulanya adalah palu ini parang yang kecil kemarin teman-teman, dan satu lagi ada parang lagi kita dapat kemarin di daerah sini. Memang dulunya daerah sini itu teman-teman, tempat saya ini itu waktu saya pindahan dari sini itu karena saya itu sakit, itu pulang ke pondok ibu, dimana pondok ibu dulu adalah di daerah Kebun Durian, di pondok lamanya Bang Wirta. Jadi dalam keadaan sakit, jadi di sini itu memang nggak sempat saya beresin. Memang yang seperti ini, seperti palu, parang, dan juga barang-barang yang berharga ataupun yang bisa kita simpan di tempat hujan nggak masalah, itu saya simpan di bagian semak-semak. Jadi alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi kenapa palu ini ada sejarahnya teman-teman, karena palu ini dulu bagi saya ini sangat berharga teman. Alhamdulillah udah kembali lagi ke tangan saya. Jadi ceritanya teman-teman, awalnya saya itu tinggal di sini itu sendirian, membuat campnya seperti tenda teman. Awalnya itu seperti tenda. Jadi pertama-tamanya itu karena dulu keluarga saya teman-teman itu sangat terpukul sekali karena kehilangan kakak perempuan saya, yaitu ibunya Rama teman-teman. Jadi setelah meninggalnya kakak perempuan saya itu keluarga saya sangat terpuruk sekali, dan juga untuk membiayai Rama yang masih bayi waktu itu, jadi kita butuh dana dan sempat pinjam uang kepada bos. Dulu kan ada bosnya teman-teman, jadi sempat ada hutang. Apalagi dulu bapak itu sempat terpuruk semenjak meninggalnya kakak perempuan saya itu. Dia sangat terpukul dan kurang lebih ada 3 bulan atau 4 bulan dia nggak bekerja teman-teman, dan kurang lebih 2 bulan itu kita itu bekerja cuma ala kadar. Dan juga si Rama dulu
itu si Rama membutuhkan biaya kurang lebih dalam 3 hari 50.000 di tahun 2008 teman. Jadi di tahun 2008 itu umur saya kurang lebih 17 tahun. Jadi karena posisinya terpuruk, Bang Pirnya lagi merantau, Bang Iwannya ada teman, dan Bang Wirta waktu itu masih sekolah, Bang Hen barusan menikah teman. Jadi keluarga kami itu sangat terpuruk sekali, dan karena di sana kita nggak bisa bekerja, dan di desa juga ibu nggak mungkin bekerja karena mengurus Rama. Jadi saya putuskan untuk bekerja teman. Jadi bekerjanya itu kalau dulu itu menyadap karet teman. Jadi di daerah sini itu ini adalah kebun karet bapak dulunya. Jadi karena dulu itu dari sini ke pondok lama atau ke pondok Wirta yang lama itu kurang lebih 1 jam naik sepeda motor waktu zaman itu, karena jalannya sangat susah kalau dulu memang jalan setapak. Jadi kita kesini itu bulak baliknya deresnya itu teman menggunakan sepeda motor. Jadi sesampainya di sini kita deres dan setelah itu pulang. Jadi waktu genting, waktu kami sedang terpuruk itu memang ada sepeda motor, tapi banyak keperluan, hanya satu ada sepeda motor dalam satu keluarga kami, dan akhirnya saya memutuskan untuk nginep di sini. Itulah awal mula Palu ini teman. Jadi karena posisi keuangan juga itu waktu itu karena kami jarang bekerja, jadi sangat terpuruk. Saya jadi putuskan untuk kalau di sini ngecamp teman, di sini ngecamp atau kita itu membuat pondok sorangan di dalam hutan untuk bekerja. Jadi saya dari pondok lama atau di kebun durian itu saya siapkan barang-barang seperti terpal, palu ini. Itulah kenapa palu ini sangat bersejarah teman. Dan juga parang, bahan makanan yang sudah disiapi ibu dari desa. Dan akhirnya saya berangkat ke sini dengan membawa sepeda tanpa ontel atau tanpa dayungan teman-teman. Itulah masa-masa sulitnya. Jadi kita dorong dari sana teman itu menggunakan sepeda ontel itu kurang lebih 3-4 jam mungkin. Saya kurang ingat betul teman, tapi itulah kita berangkat itu kurang lebih jam 10 ataupun sebelum jam 10. Jadi nyampe ke sini itu udah jam 3 sore. Jadi sampai di sini saya mendirikan sebuah tenda. Nah, tendanya itu kurang lebih di daerah ini, daerah kebun cabai kita. Saya ingat betul. Jadi kita buat tenda, hanya kita kasih kayu dan kita kasih terpal dan beralas tanah teman. Jadi dari situ saya tidur di sini sendirian di tengah hutan belantara teman. Jadi di sini dulu belum kebun kelapa sawit. Di belakang sana masih rawa-rawa yang sangat tebal dan juga dalam. Jadi kita tidur di sini sendirian. Itu di malam pertamanya. Jadi kita cuma makan karena dari pondok kita bawa nasi. Jadi kita cuma masak Indomie waktu itu. Kita masak Indomie dan makan, dan akhirnya saya tidur. Jadi di hari pertama saya di sini itu saya tidak berkegiatan atau tidak bekerja menyadap karet. Dan besoknya saya siap-siap untuk menyadap karet, dan kita malamnya itu cuma tidur beralaskan papan, tapi saya bawa tikar teman. Jadi tikar saya kasih papan di atas tanah kayak gini, dan saya tidur sendirian cuma beratap terpal tanpa pintu teman. Jadi kalau dipikir-pikir itu kalau seandainya ada binatang buas itu sangat mengerikan teman, mengerikan. Apalagi di sini semak tak ubah seperti yang hutan yang kita lestarikan ini, seperti itu. Dan yang saya takutkan cuma waktu itu adalah ular teman.
saya takutnya ular menyelinap ke dalam pondok. Tapi alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, teman. Dan sampai besoknya kita mulai berkegiatan di kebun karet, dan saya menyadap karet di hari pertama itu kurang lebih jam 1, karena kalau nyadap yang pertama itu agak sedikit sulit, teman-teman, karena kita seperti mau buka baru karetnya atau mau potong awal gitu. Walaupun itu dulunya pernah dipotong, tapi udah hampir 1 bulan lebih nggak dipotong, jadi agak sedikit susah motongnya. Jadi jam 1. Jadi kalau biasanya itu saya itu kalau sendirian itu jam 12 itu udah selesai. Dan selesai zuhur saya siap-siap untuk mencari bahan pondok. Nah itu teman, kurang lebih di sebelah sana sumur itu pondok yang saya dirikan di dalam hutan belantara. Mungkin kalau Bang Acon tahu persis, karena Bang Acon sering main di sini. Saya tinggal di sini, dan di sana juga itu saya dirikan pondoknya. Saya pasang lantai, dan untuk dindingnya saya cuma kasih kayu bulat-bulat, teman-teman. Cuma kayu bulat-bulat yang jaraknya itu sekilan supaya waktu kita tidur itu tidak guling ke bawah langsung. Jadi kalau malam itu kan suasananya dingin, jadi terpalnya itu saya bikin dinding. Tapi kalau kita tutup habis biasanya itu panasnya luar biasa kalau di dalam terpal, teman. Jadi harus kita buka sebagian. Jadi alhamdulillah hari pertama kita udah mulai mendirikan, tapi belum selesai, teman-teman. Dan hari kedua kita tetap berkegiatan di kebun atau mau nyadap karet, dan setelah itu kita bangun lagi pondok. Dan hari itu kita sudah pasang atap, tapi belum bisa kita tiduri atau kita tempati karena belum saya pasang dinding kayu yang saya sebut tadi, atau saya palang kayu seperti pagar gitu, teman. Dan hari ketiga alhamdulillah kita malam yang keempat itu udah tidur di pondok yang baru. Jadi 3 hari saya berkegiatan sambil bekerja membangun pondok, dan akhirnya cuma 3 malam saya tidur di atas tanah, teman. Dan 3 malam itu 1 malam kehujanan, tapi alhamdulillah tidak kebasahan, teman. Dan akhirnya pondok itu jadi, saya pindah ke sana. Dan setelah saya pindah, saya mulai, kalau dulu itu angkat hasil. Jadi kalau angkat hasil dulu ini karet alam, teman-teman. Karet alam itu kalau angkat hasil itu dalam 3 hari atau 4 hari sekali. Jadi saya itu kalau 4 hari sampai ke 5 hari itu dapat 2 keping karet, atau itu kurang lebih 1 pikul, kadang 90 dalam 2 kepingnya, teman-teman. Jadi singkat cerita, ada kejadian yang sedikit sedikit terkejut saya. Ya, setelah pulang dari nyadap karet, teman-teman, itu saya mau makan, perut saya itu hilang. Saya kira orang ngambilnya, tapi saya lihat di sekeliling itu banyak monyet. Memang dari dulu monyet sini itu mengakal, teman-teman. Jadi monyetnya itu, teman, bawa periuk saya itu naik ke atas pohon. Jadi saya kejar, alhamdulillah akhirnya periuknya dapat. Jadi saya harus masak lagi dan baru bisa makan siang. Dan singkat cerita lagi, teman-teman, kurang lebih 2 minggu saya di sini. Itu dari sini ternyata ada pondok, tapi agak sedikit jauh, kurang lebih dari 500-an meter dari sini itu ada pondok saudaranya Bang Acon. Jadi dia mendengar saya di sini itu waktu malam-malam kok ada suara orang, katanya. Jadi dia datang ke sini, teman, dan melihat suasana pondok kayak gitu, dan juga tempat tinggal saya kurang layak, dan dia menawarkan bahwa saya diajak tinggal bareng di sana, karena di sini itu hutan belantaranya itu bahaya, takutnya ada binatang buas dan segala macam. Jadi saya diajak tinggal bersama mereka, teman. Jadi dia itu tinggal berdua sama istrinya, dan anak-anaknya bersekolah di desa. Dan akhirnya saya
besoknya saya pindah ke sana dan tinggal di sana. Jadi singkat cerita juga teman, jadi setiap permasalahan ataupun suatu cobaan itu memang ya tidak mungkin kita diberi cobaan di luar kemampuan kita, teman. Jadi di situ akhirnya kita mendapat tempat tinggal yang layak, dan alhamdulillah orangnya sangat baik sekali, teman. Dan saya tinggal di sana, tidur, makan, tahunya sudah masak, teman. Dan saya cuma kasih uang belanja di sana. Kalau malam saya mancing mencari ikan, dan tidak lama kemudian saya mendapat pekerjaan dari teman saya, dari Bang Acon. Itu saya bekerja dan saya akhirnya mendapat penghasilan lain dari pekerjaan lain, teman, atau seseran di waktu malam. Jadi saya itu dapat kerjaan di waktu malam, jadi penghasilan sini itu kurang lebih 1 bulan itu saya sudah bisa nyicil utang keluarga waktu itu. Dan setelah ya, lebih dari 1 bulan itu saya dapat kerjaan, jadi uang belanja saya itu dapat dari tempat lain. Dan alhamdulillah setelah itu Bang Iwan, bapak juga ikut bekerja, dan alhamdulillah akhirnya kebutuhan keluarga kami terpenuhi. Dan alhamdulillah juga akhirnya saya dapat beli motor odong-odong untuk keluar masuk. Dan setelah itu saya bisa jual karet dari hasil saya motong di sini, dan teman, itu keluar ke kota sendiri. Dan alhamdulillah dari situ ekonomi keluarga membaik, dan juga si Rama juga tumbuh subur, sehat. Nakal kali yo. Sehat, teman. Dan akhirnya ibu memutuskan untuk berkebun lagi dan membawa si Rama, itu masih kecil, itu kurang lebih umur 1,5 tahun itu berkebun, teman. Berkebun, menanam padi, menanam kelapa sawit. Dari situlah ibu udah bisa berkebun, menanam jagung segala macam. Dan dari situ juga akhirnya saya bisa bekerja di perusahaan lagi, dan tidak lama saya itu baru saya lihat keuangan keluarga udah membaik. Saya akhirnya mencari pengalaman di tempat lain dan kita bekerja di tempat lain. Dan itulah, teman-teman, saya tinggal di sini sendirian, tidur sendirian di pondok yang tidak layak, dan siangnya berkegiatan, bekerja. Dan pondoknya itu sepertinya udah, dulu ada kata Bang Iwan itunya paku lama, paku yang saya membuat pondok dulu. Waktu kita potong kayu itu ada paku lama, teman. Jadi itulah sedikit cerita saya di tempat ini. Jadi kalau di hutan itu memang dari kecil saya itu di hutan, teman. Oke, teman-teman, jadi itu saja cerita saya di sini. Sedikit cerita di mana masa-masa sulit, dan saya pernah tinggal di sini sendirian, teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang di mana tempat saya mendirikan pondok dahulu itu sudah berdiri pondok yang nyaman, yang layak untuk ditinggali bersama dengan keluarga saya. Berkat kalian semua, berkat dukungan kalian semua, dan alhamdulillah sekarang tempat ini sudah mulai ramai. Mudah-mudahan
kedepannya semakin baik di sini teman-teman, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani aktivitas harian. Oke, jadi itu saja teman-teman kegiatan saya di video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video terbaru dari saya. Bye bye.